Saat Putifar dan Zulaiha sedang makan siang, mereka sangat menikmati hidangannya dan menanyakan kepada Cliver apa yang membuat hidangan itu begitu lezat tak seperti biasanya. Gulliver mengatakan bahwa makanan yang disajikan adalah makanan-makanan seperti biasa. Hanya saja sedikit ditambah keriangan dan ketulusan hati. Itu juga karena kehadiran Yusarsif di sana yang membuat suasana hati mereka menjadi riang. Zulaiha mulai menanyakan kepada Yusarsif apakah dia mempunyai ilmu sihir karena bisa membuat semua orang tertarik kepadanya. Yusarsif pun menjawab bahwa dia tidak mengerti apa itu sihir. Karena hal itu, mulai besok Putifar menyuruh Yusarsif untuk mengurus hidangan makanan mereka, menggantikan Huya yang sebelumnya mengurus semua hidangan Putifar dan Zulaiha. Hal tersebut membuat Huya merasa kesal dengan keputusan Putifar itu, karena sebelum kehadiran Yusarsif, dialah orang yang selalu menghidangkan makanan mereka. Ia juga takut jika dia dipindah tugaskan sebagai penambang batu di sebuah ladang. Yusarsif yang mengetahui jika Huya marah kepadanya, meminta maaf dan akan berusaha mengatasi masalah ini. Sementara itu, petinggi kuil di istana menemui Zulaiha dan mengungkapkan keresahannya tentang kehadiran Yusarsif yang ikut campur dalam urusan istana dan menganggap dia adalah musuh bagi Dewa Amun. Tapi Zulaiha mengungkapkan bahwa Yusarsif hanyalah seorang bocah yang belum mengerti para dewa dan kuil. Dia juga meminta petinggi kuil itu untuk berbicara dengan Putifar tentang masalah ini. Petinggi kuil itu langsung mengungkapkan kepada Putifar bahwa Yusarsif telah membuat malu para pendeta saat membagi jatah makanan kemarin. Gulliver langsung mengatakan bahwa Yusarsif hanya membagikan jatah makanan sesuai daftar yang telah diberikan. Dia malah merasa heran kenapa 5 penghuni kuil harus mengambil jatah untuk 20 orang. Putifar pun juga mulai menyindir para pendeta yang memiliki perut tambun sedangkan penghuni istana lain memiliki tubuh yang sangat kurus. Ia juga membandingkan para pendeta dengan pelayan lain bahwa para pelayan bekerja keras untuk Amun. Sedangkan para pendeta tidak pernah memeras keringatnya sedikit pun demi dewa mereka. Hal itu yang membuat semua pendeta memiliki perut yang sangat gemuk. Sindiran itu membuat sang pendeta marah dan berniat akan melaporkannya kepada pendeta tertinggi kuil Amun yaitu Anik Mahu. Di sini Zulaiha menanyakan kepada Putifar, apakah ini semua disebabkan oleh Yusarsif? Putifar pun mengungkapkan bahwa ini semua bukan salah Yusarsif, melainkan pertikaian antara pemerintah Mesin dan kuil Amun sudah ada sejak dahulu kala. Zulaiha lalu berniat akan menyelidiki Yusarsif untuk menjadi pengikut Amun seperti dirinya. Sang pendeta langsung datang ke kuil Amun dan mengungkapkan perasaannya kepada Anik Mahu tentang masalahnya di istana Putifar. Dia juga menginginkan untuk tidak ditugaskan lagi di istana Putifar setelah ini. Anik Mahu langsung memarahinya karena seorang bocah bisa membuatnya takut seperti ini. Mereka yang akan berniat menggulingkan Amunhotep sang penguasa Mesir. Tiba-tiba salah satu pembesar kuil takut kepada seorang bocah Ibrani dan ingin keluar dari istana. Anik Mahu langsung menyuruh pendeta itu untuk kembali ke istana tanpa diketahui orang lain. Kembali ke istana, Yusarsif yang kini sudah menjadi penyaji makanan kembali dipuji oleh Putifar karena keahliannya bisa menyajikan jamuan yang lezat dan beragam. Setelah itu Putifar menanyakan kepada Yusarsif apakah dia bisa membaca buku cerita. Yusarsif pun langsung menjawab bahwa dia juga bisa menceritakan kisah-kisah indah yang didengar dari ayahnya dulu. Hal itu langsung membuat Putifar menyuruh Yusarsif membacakan sebuah cerita sebelum ia tidur. Karena dia sudah tidak tertarik lagi kepada orang yang sekarang membacakan cerita untuknya. Mau dikemanakan Sufer sang membaca cerita yang sebelumnya itu? Yusarsif mengungkapkan bahwa sebelumnya dia sudah menyebabkan seseorang kehilangan pekerjaannya dan dia tidak mau membuat Sufer kehilangan pekerjaannya juga. Kelembutan hati Yusarsif lah yang membuat Putifar sangat tertarik kepadanya dan pada akhirnya Sufer dan Huya akan diberikan pekerjaan yang layak di istana. Setelah itu Yusarsif mulai menceritakan sebuah cerita tentang Mesir di masa yang akan datang. Putifar sangat tertarik dengan cerita di buku itu karena itu perlu untuk direnungkan. Yusarsif pun mulai menceritakan isi dalam buku itu, bahwa kejayaan Mesir tidak akan abadi dan kezoliman pun akan berakhir. Nilai-nilai di Mesir akan berubah semuanya.
Orang kaya dan orang miskin akan bertukar tempat. Para hartawan akan kehilangan istana, dan para pelayan mereka dan dewa-dewa Amun tidak akan disembah lagi. Rakyat lalu akan mengambil alih kekuasaan dan menyembah Tuhan yang lebih tinggi dari Amun. Putifar pun mempercayai bahwa kejadian itu pasti akan terjadi kelak di Mesir. Tapi dia tidak tahu kapan dan bagaimana caranya. Yusarsif langsung menjawab pernyataan itu, bahwa yang bisa melakukan hal itu hanya utusan dari langit. Hanya dia yang bisa menunjukkan kaum zolim serta melenyapkan Amun dan dewa-dewa selainnya. Putifar lalu menanyakan kepada Yusarsif, apakah dia memusuhi Amun? Yusarsif menjawab pertanyaan itu secara cerdas dan mengatakan bahwa Amun hanyalah sebuah batu dan hanya orang yang tak berakal yang memusuhi batu. Jawaban itu membuat Putifar tertawa terbahak-bahak karena Amun saja tak layak untuk dimusuhi. أشك في أن تعادي الإله آمون فضلا عن أن آمون لا يعد كونه وثنا من صخر. له فضلا عن أن يتخذه ربا يعبده. Putifar lalu memperingatkan Yusarsif untuk tidak menampakkan keyakinannya di hadapan orang lain, khususnya kepada Zulaiha yang menyembah fanatik Amun. Putifar ini sebenarnya dulu menyembah Amun, tapi karena dia tidak suka dengan para pendeta yang suka berbuat semena-mena dan hanya memikirkan diri masing-masing, akhirnya dia memusuhi Amun dan sekarang tidak punya sesembahan sama sekali. Setelah itu, Yusarsif berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada Putifar, Zulaiha, Bibi Sabu, Guliver, dan semua orang di istana. Ketika Yusarsif akan menuliskan surat untuk Nabi Yakub dan memberitahu keadaannya, malaikat Jibril datang dan mengatakan bahwa dia dilarang untuk memberitahu Nabi Yakub karena belum ada perintah dari Allah. Karena jika Nabi Yakub tahu keadaan Yusarsif saat ini, maka Nabi Yakub akan mengutuk para saudaranya yang akan membuat mereka menjadi sengsara. Ternyata di saat itu juga Kalimama mengamati Yusarsif dan akan melaporkannya kepada Zulaiha. Buya dan Sufer akhirnya diberikan pekerjaan yang layak oleh Putifar setelah menyanggupi permintaan Yusarsif kemarin. Hal itu membuat Yusarsif akhirnya lega karena mereka berdua tidak ditempatkan di tambang batu. Sementara itu, Nabi Yakub yang masih mencari keberadaan Yusuf menyambangi makam istrinya Rahil. Di sana dia didatangi oleh malaikat Israel yang mengatakan bahwa Yusuf masih hidup dan berita tentang kematiannya hanyalah kebohongan belaka. Karena malaikat Israel tidak bertemu dengan Yusuf di dunia orang mati, Nabi Yakub lalu menanyakan di mana keberadaannya saat ini. Israel pun tidak tahu keberadaannya karena dia hanya mengetahui berita dari dunia orang-orang mati. Setelah sampai di rumah, Nabi Yakub kembali menanyakan kepada anak-anaknya apa yang sebenarnya terjadi kepada Yusuf. Mereka pun masih saja tidak mau mengaku yang sebenarnya terjadi. Karena Yahuda ingin tahu apa yang barusan terjadi, dia menanyakannya kepada Benyamin. Benyamin lalu menjelaskan bahwa ayahnya baru saja bertemu dengan malaikat maut Israel dan diberitahu bahwa Yusuf masih hidup. Mereka masih kebingungan karena menurut mereka seharusnya jika Yusuf sudah tidak ada, maka merekalah yang disayang oleh ayahnya. Tapi malah sekarang Benjaminlah yang menjadi pengganti Yusuf. Akhirnya Nabi Yakub membangun rumah baru yang jauh dari rumah anak-anaknya untuk menunggu kedatangan Yusuf kembali. Sampai datangnya Yusuf, dia akan tinggal di gubuk itu sambil memandangi jalan di mana terakhir kali ia melihat Yusuf. Kembali ke istana, Kalimama yang tadi malam mengetahui Yusarsif berdoa kepada Tuhannya, memberitahu Zulaiha dan mereka pun menyelidikinya di malam ini. Tapi hal itu diketahui oleh Bibi Sabu yang langsung memperingatkan Yusarsif bahwa Kalimama dan Zulaiha akan mengecek kamarnya nanti malam. Malam harinya ketika mereka mengecek kamar Yusarsif, ternyata Yusarsif sedang tertidur pulas. Hal itu membuat Zulaiha memarahi Kalimama karena dia mengatakan informasi yang tidak benar. بعبادة ربه بعد منتصف الليل.